Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdian Ananda Putra dengan NPM 2356200259 ingin menjelaskan UTS saya Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Mukminah, SPD MPD. Baik, di sini saya memakai studi kasus yaitu pemilihan karyawan terbaik. Studi kasusnya yaitu sebuah toko ingin memilih karyawan terbaik dari beberapa kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Untuk alternatifnya yaitu A1 untuk Andi, A2 untuk Budi, A3 untuk Citra, dan A4 untuk Denny. Kemudian kriteria dan bobotnya yaitu kriteria C1 yaitu kehadiran, yang dimana itu adalah benefit memiliki bobot 30%. Kemudian kriteria C2 yaitu kinerja yang juga benefit memiliki bobot 30%. Untuk C3-nya yaitu disiplin dan juga benefit memiliki bobot 20%. Untuk C4 yaitu kerjasama juga benefit memiliki bobot 20%. Untuk data nilainya, untuk alternatif A1 kehadirannya memiliki nilai 90, kinerjanya 85, disiplin 80, kerjasama 85. Untuk alternatif A2 kehadirannya 85, kinerjanya 80, disiplin 75, kerjasama 80. Untuk alternatif A3 kehadirannya yaitu 95, kinerja 90, disiplin 85, kerjasama 90. Untuk alternatif yang terakhir yaitu A4, kehadirannya memiliki nilai 88, kinerjanya 82, disiplin 78, kerjasama 84. Yang pertama yaitu menggunakan metode SAW. Untuk normalisasi, di sini karena semua kriteria itu benefit, jadinya dibagi dengan nilai maksimal. Untuk maksimal tiap kriteria yaitu C1 95, C2 90, C3 85, C4 90. Untuk normalisasi A1, C1, untuk C1-nya 90 dibagi nilai maksimal dari C1, yaitu 95, dengan memperoleh hasil 0,95. Dari mana kita mendapatkan nilai 90 ini? Kita mendapatkan dari bobot pada A1 di sini yaitu kehadiran. Dan seterusnya untuk C2 nanti 85, disiplin 80, kerjasama 85. Nanti dibagi dari maksimal tiap kriteria. Untuk yang C2 yaitu 85 dibagi 90 dari sini dan memperoleh hasil 0,94. Untuk C3 80 dibagi 85 memperoleh hasil 0,94. Dan yang terakhir C4 85 dibagi 90 memperoleh hasil 0,94. Untuk, mohon maaf, ini salah. Untuk yang terakhir, untuk normalisasi yang A2 juga sama. Tiap-tiap nilai dari A2 di sini dibagi dengan nilai maksimal dari kriteria. Jika C1 95, C2 90, C3 85, dan C4 90. Nanti dibagi dari itu. Maksimal tiap kriteria. Untuk ini sama caranya dengan normalisasi A1. Untuk hasil akhir dari SAW V1 ini diperoleh dari 0,3, 0,3, 0,2, 0,2 ini diperoleh dari hasil bilangan desimal dari bobot persenan yang ada di sini. Jadi 0,3 didapat dari desimal dari 30%, 0,3 yang kedua dapat dari 30%, 0,2
didapat dari 20% dan 0,2 yang terakhir itu didapat dari 20%. Kemudian untuk 0,95 ini didapat dari hasil normalisasi C1 pada normalisasi A1. Di sini kita masukkan. Kemudian 0,3 dikali 0,95 ditambah 0,3 dikali 0,94 ditambah 0,2 dikali 0,94 ditambah 0,2 dikali 0,94 mendapatkan hasil 0,94. Untuk V2 dan seterusnya itu caranya sama. Untuk mendapatkan hasil kita desimalkan bobot yang persenan tadi menjadi desimal, kemudian kita kalikan ke hasil normalisasi tiap-tiap kriteria. Kemudian untuk kesimpulannya, nilai terbesar ada pada V3 sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Citra akan dipilih sebagai karyawan toko. Di sini V3 mendapatkan hasil 1, yaitu nilai tertinggi dari antara alternatif yang lain. Untuk yang kedua yaitu metode WP. Kita sudah memperoleh data dari setiap alternatif. Data tersebut dari studi kasus yang ada di atas. Untuk A1 memiliki data 90, 85, 80, 85. A2 memiliki 85, 80, 75, dan 80. Untuk A3-nya 95, 90, 85, 90. Untuk A4 88, 82, 78, dan 84. Kemudian kita menghitung mencari nilai S, yang dimana rumusnya yaitu S sama dengan C1 pangkat W1 dikali C2 pangkat W3 dikali C3 pangkat W3 dikali C4 pangkat W4. Yang dimana C1 yaitu adalah C1 kita mendapatkan dari nilai kehadiran untuk C2 kinerjanya, nilai dari kinerja, yang C3 yaitu nilai dari disiplin, yang keempat nilai dari kerjasama. Kemudian untuk S1 kita mencari nilai S1, yang dimana nilai S1 itu dari alternatif A1. Jadi nanti kita untuk S1-nya kita memasukkan nilai dari A1 yang ada di sini, kehadiran 90, kinerja 85, disiplin 80, kerjasama 85, dan seterusnya. Untuk A2 85, 80, 75, 80, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai S1-nya yaitu 90 pangkat 0,3. Dari mana kita mendapatkan 0,3? Yaitu dari bobot persenan dijadikan desimal. Lanjut, S1 sama dengan 90 dibagi 0,3 dikali 85 dikali dipangkat 0,3 dikali 80 pangkat 0,2 dikali 85 pangkat 0,2 mendapatkan hasil 84,9. Kemudian S2-nya juga sama, didapat dari alternatif A2, dan kita memasukkan kriteria. Kita memasukkan kriteria-kriteria, nilai dari kriteria-kriteria yang ada di studi kasus dan mendesimalkan bobot dari kriteria tersebut. Dan mendapatkan hasil 79,1 dan seterusnya. Yang kemudian yaitu menghitung total S, nilai S. Yang dimana S sama dengan S1 tambah S2 ditambah S3 ditambah S4.
Jadi, menghitung total S di sini, kita menjumlahkan seluruh hasil dari menghitung nilai S yang ada di atas tadi, yang ada di sini, kita jumlahkan semua hasil dari S1 sampai S4. Yang dimana hasilnya yaitu 335,7. Untuk yang terakhir yaitu normalisasi. Untuk rumusnya yaitu VI sama dengan SI dibagi sigma S. Yang dimana SI ini kita mendapatkan dari hasil menghitung dari nilai S yang ada di sini. Hasilnya kita mendapatkan dari hasilnya di sini. Seperti contoh S1 kita mendapatkan ini. Kemudian untuk sigma S itu berasal dari total keseluruhan dari hasil S, menghitung S, yaitu 335,7 di sini. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu P1 kita mengambil 84,9 itu dari hasil menghitung S1. Jadinya 84,9 dibagi 335,7 mendapatkan hasil 0,25. Yang V2 79,1 dibagi 335,7. Yang dimana 79,1 kita mendapatkan dari hasil menghitung nilai S dari S2. Mendapatkan hasil 0,24 dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu nilai terbesar ada pada V3, sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Citra akan terpilih sebagai karyawan toko. Yang terakhir untuk analisis dan kesimpulannya, metode SAW dan WP sama-sama memiliki memilih alternatif A3 sebagai yang terbaik. Yang artinya hasilnya konsisten dan valid. A3 lebih unggul karena nilai tertinggi dari semua kriteria. Cukup sekian penjelasan metode WP dan SAW dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.